Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Raffi Cesar Marullah, NPM 1708101197 dari kelas pengenalan pola A. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fuzzy. Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzzy menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik. Konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Dia berhubungan dengan set fuzzy dari teori kemungkinan. Dia diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Izadeh dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang atribut himpunan fuzzy. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami himpunan fuzzy, yaitu yang pertama, variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Contoh permintaan, persediaan, dan produksi. Dan yang kedua, himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Himpunan fuzzy memiliki dua atribut, yaitu yang pertama A, linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Contohnya muda, parubaya, tua, dan lain sebagainya. Dan yang kedua B, numeris, yaitu suatu nilai angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel. Jadi contohnya angka yaitu 3, 4, 17, dan lain-lain angka yang lainnya. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Contohnya, semesta pembicaraan untuk variabel temperatur X sama dengan buka kurung 0,100 tutup kurung. Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Contoh, domain himpunan fuzzy untuk semesta X sama dengan 0,120. Fungsi keanggotaan, di sini saya menjelaskan yaitu fungsi keanggotaan membership function, yaitu suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau juga sering disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Fungsi keanggotaan dapat dibuat ke dalam beberapa bentuk kurva, diantaranya yang A, representasi linear, yang B, representasi kurva segitiga. Representasi linear. Pada representasi linear, permukaan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada dua kemungkinan keadaan himpunan fuzzy yang linear. Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai dominan yang memiliki derajat keanggotaan 0, bergerak ke kanan menuju ke nilai dominan yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Dan yang B, representasi kurva segitiga. Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linear. Ya, di sini adalah metodologi desain sistem fuzzy. Untuk melakukan perencanaan suatu sistem fuzzy perlu dilakukan beberapa tahapan berikut ini. Yang pertama, mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Pada bagian ini perlu diperhatikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada, kemudian dirumuskan karakteristik operasi-operasi yang akan digunakan pada model fuzzy. Yang B, melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fuzzy. Dari variabel-variabel yang telah dirumuskan dibentuk himpunan-himpunan fuzzy yang berkaitan tanpa mengesampingkan domainnya. Dan yang C, membuat aturan fuzzy. Aturan pada fuzzy menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi. Cara penulisan aturan secara umum adalah if x1 is a1, xa is an, dan y is b dengan titik adalah operator or atau and, x adalah scalar, dan a adalah variabel linguistik. Di sini soalnya yaitu jelaskan logika fuzzy menurut pemahaman kalian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.